Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day, folks. Welcome back to the MPB Talk. And here's with me. This is my first time to be the host because usually you see Mbak Melia's face here, ya, sebagai host. Tapi hari ini spesial karena Mbak Melia menjadi tamu, ditemani dengan Mbak Eva. Nah, ada apa kita mengundang mereka berdua? We're gonna talk about this ya, karena ini penting sekali. Bukan penting sih, ini salah satu good news untuk teman-teman FKIP, teman-teman MPBI ya, untuk teman-teman Mbak Melia, Mbak Eva, keluarga Mbak Melia dan Mbak Eva juga. Dan kita akan membahas itu teman-teman. Oke. First of all, allow me to introduce myself. I am Azam Firdausi Rawan. Aku Azam Firdausi. I'm a student of Assalamualaikum. sorry. I'm a student of Master Program of English Language Education. Aku sedang di semester 3 sekarang, teman-teman. Oke? Dan saya ditunjuk untuk jadi host hari ini. Anyway, hari ini kita kedatangan tamu, ya. Langsung saja kita sambut Mbak Melia dan Mbak Eva. Thank you. Apa kabar Mbak Melia dan Mbak Eva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Melia dan Mbak Eva November nanti bakal diwisuda. Dari ini salah satu good news teman-teman. Mbak Melia dan Mbak Eva adalah lulusan MPBI pertama yang dapat IPK perfect 4.0. Kacau. Aku waktu denger gila bisa ya. Ternyata possible itu mendapatkan angka 4 itu, Mbak, di the whole kuliah ini bisa gitu ya, Mbak ya. Dan kita akan mengulik cerita itu dari Mbak Melia dan Mbak Eva. Even more, Mbak Melia dan Mbak Eva dapat IPK 4.0 tadi itu dalam waktu 1,5 tahun. Woi. Kacau abis. Jadi gimana? Kita pertama dari Mbak Eva dulu. Mbak Eva gimana? Perasaan Mbak Eva, after dikasih tahu sama Miss Hikmi kalau Mbak Eva dapat lulusan terbaik MPBI UAD tahun ini. Pertama pasti bangga, bahagia, lega, dan bersyukur. Akhirnya semua perjuangan gedebak-gedebuk yang dari awal semester sampai akhir semester terbayarkan. Alhamdulillah. Lega tadi tuh ya, akhirnya selama ini tadi ada gedebak-gedebuk naik turunnya. Pasti kehidupan kalian itu dinamis ya, Mbak ya. Pasti dinamis, pasti ada plus minusnya, dan alhamdulillah Mbak Eva telah menyelesaikan kuliah itu dalam waktu 1,5 tahun dengan IPK perfect 4.0 GPA. Keren. Oke, sekarang Mbak Melia sendiri gimana perasaan Mbak Melia? Sebenarnya awalnya itu kan nggak tahu ya. Tiba-tiba Miss Hikmi bilang, Mbak Eva sama Mbak Melia tolong cek portalnya dapat 4. Hah? Beneran? Kok bisa? Emang bisa dapat 4? Terus ternyata aku cek beneran dong 4. Alhamdulillah banget. Terharu. Tapi jujur, pertama kali kuliah di MPBI itu aku nggak terlalu mematok harus 4 atau harus 3 berapa gitu. Yang penting dilaksanain sesuai targetnya. Terus ya pokoknya nggak sama kayak S1 dulu kan yang harus cum laude gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa terbayarkan semua perjuangan selama S2 di sini. Alhamdulillah. Nih kalau betul kita mau shout out tuh dosen pembimbingnya mereka berdua nih. Mbak Eva dosen pembimbing skripsinya siapa? Tesis. Pak Abbas dan Pak Surono. Pak Surono. Respect. Kalau Mbak Melia sendiri? Pak Surono dan Miss Rati. Yeay! Pak Surono dan Miss Rati. Assalamualaikum. Pak Surono dan Miss Rati, sehat selalu. Oke, tadi dikabarin ya sama Miss Hikmi ya. Soalnya waktu aku S1, waktu aku jadi wisudawan terbaik tuh Masya Allah. Gitu ya. Udah, guyon. Aku waktu itu nggak dikasih tahu kalau ini Mas Azam kamu jadi gini loh, lulusan terbaik gini, nggak dikasih tahu. Coba waktu pelepasan ini ada namanya gitu. Anyway, congratulations for both of you. Alhamdulillah, selamat. Kita akan mengulik sebelum kita we go further. I want to know dari Mbak Melia dulu. Apa alasan Mbak Melia
mengambil jurusan MPB UAD? Awalnya, all I want to do is I want to continue my study. Anywhere nggak apa-apa, mau di UAD atau di mana gitu. Tapi qadarullah pas itu aku masih di Thailand. Oh, Mbak Mela ke Thailand waktu itu? Iya, iya. Ngapain tuh? Ngajar. Oh, Masya Allah. Oke, terus? Ya, itulah. Terus abis itu aku pengen pulang, pengen S2 gitu kan. Terus tapi masih ada kontrak. Terus daripada nanti harus daftarnya ke semester selanjutnya lagi, jadi aku cari-cari kampus yang bisa sekiranya tuh online. Dan alhamdulillah karena sudah familiar di UAD dengan birokrasinya dan akademiknya, terus aku pilih UAD aja. Dan alhamdulillah MPB ini, Masya Allah, aku lihat dari websitenya, IG-nya itu bagus banget, akreditasinya udah unggul, dosen-dosennya keren, apalagi alumni-alumninya, Masya Allah. Jadi langsung deh MPB UAD. Oke, keren banget MPB UAD jadi salah satu prodi yang dituju oleh Mbak Amelia, teman-teman. Oke, kalau dari Mbak Eva sendiri, waktu itu Mbak Eva, sorry nih, aku mau tarik ke belakang dulu. Waktu itu waktu S1 Mbak Eva prodinya apa? Sastra Inggris. Oh, sama kan Mbak Amelia? Yes. Satu angkatan? Yes. Satu UAD juga? Ada. Masya Allah, the best friend, bestie forever, pasti best. Anyway, alasan Mbak Eva ngambil MPB UAD kenapa Mbak? Jadi dulu sebelum masuk MPBI itu pernah sedang mengabdi di sebuah sekolah dasar kayak gitu. Terus kayaknya nih saya butuh ilmu pendidikan nih. Karena saya dengar waktu itu ada yang namanya beasiswa AUM, anak usaha Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah itu, amal usaha Muhammadiyah. Terus saya langsung daftar ke yang MPBI UAD, dan itu atas rekomendasi juga dari dosen sastra Inggris. Masya Allah. Jadi ya sudah, tanpa berpikir panjang, terus saya juga sudah kenal atmosfer di UAD gitu ya, jadinya ya udahlah UAD aja lah daripada harus kemana-mana. Keren banget MPB UAD. Waktu itu Mbak Eva setelah lulus itu kan Mbak Eva melakukan pengabdian gitu ya. Ada nggak kayak aku ketika mau masuk MPBI aku mau set goals ini harus IPK ini kayak tadi kalau Mbak Mela gitu nggak? Nggak ada. So this is really unexpected for you. Aku hanya ingin ilmu pendidikan. Masya Allah. Tidak ada ekspektasi untuk 3,9 atau harus kumlot lagi mengejar kayak S1 kayak itu, tidak ada. Kayak cuma pengen ilmu pendidikan aja nih buat aku mengabdi di sekolah dasar. Asik, kira-kira tepuk tangan Mbak Mela. Okay, now the next question. Apa saja pengalaman atau momen selama di MPB UAD yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kalian berdua? Kayak secara academically maupun personally. Dari Mbak Mela dulu. Mungkin di kelasnya dulu ya. Di kelasnya itu alhamdulillah dosen-dosennya suportif. Terus dapat teman-teman yang suportif juga. Jadi kalau aku ada sesuatu yang nggak tahu itu bisa saling share. Terus abis itu jadi through the casual discussion gitu loh Mas. Jadi nggak selalu di kelas diskusinya, tapi mungkin di setelah kelas itu kita makan, itu ternyata melalui diskusi-diskusi kecil itu bisa membentuk masih berlanjut gitu ya. Gitu. Terus apalagi alhamdulillahnya beberapa kali amanati oleh MPBI untuk jadi MC dan moderator. Nah itu alhamdulillahnya bisa develop my own personal development of course. Alhamdulillah. Dan terlebih lagi MPB UAD sekarang itu ini ya Mbak, mostly terbuka online kelasnya Mbak ya. Jadi semua kalian mau lagi ada kerjaan kah atau kalian ada di luar kota kah, bisa kuliah di MPB UAD karena no worries dosen-dosennya juga sudah dikabarin, dari kaprodinya itu dibilangin it's okay, kita online aja nggak apa-apa, hybrid lah bahasanya, hybrid ya kelasnya hybrid. Online. Ini dari Mbak Eva sendiri nih. Dari Mbak Eva sendiri nih. Mbak Eva sendiri kan, kalau boleh tahu Mbak Eva dari mana nih asalnya Mbak? Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Shout out to Banjarnegara people. Oke, keren. Mbak Eva berarti selama kuliah itu adakah ke kampus atau gimana?
Ada, tapi bisa dihitung dengan jari kampus. Oke, Jadi dalam banyak online-nya. for what occasion that you came to the campus? Untuk Hmm, apa? Mengikuti seminar, Hmm? terus workshop, terus ada beberapa kali harus kuliah offline. Oke, kalau misalnya tugas-tugas kelompok gitu misalnya sama Mbak Melia, mau nugas itu gimana? Nggak bisa ya? Sebenarnya kayak nugas kayaknya saya baru sekali ya. Kebanyakan Google Meet. Kebanyakan iya, kita Oh, Google Meet, iya. Zoom kayak gitu. LDR berarti ya? Iya. Tapi LDR ya? alhamdulillahnya karena sudah kenal, terus dianya bisa orangnya tuh organize gitu. Hmm. Jadi mengikuti deadline tuh bisa. Oh iya, dari satu prodi juga sebelum dia satu ya, Masya Allah. Ini by the way dulu best friend juga? Enggak Dari sih kayak Beda kita nggak kelas. sekelas ya. beda kelas, dipertemukan di MPB UAD. MPB UAD. Oke, berarti Mbak Eva selama 2 tahun, 1,5 tahun ini bisa dihitung jari lah kamu saya, karena mostly online juga. Dan jujur nih Mbak Eva enjoy nggak kuliah online? Enjoy, sangat enjoy di MPB sekali. UAD. Tetap dapat manfaatnya, tetap dapat insight-nya kan Mbak? Tetap dapat, soalnya dosen-dosennya itu profesional ya, ya Mas. Terus menjelaskannya juga dengan detail kayak gitu. Jadinya apa yang saya ingin ambil ketika milih MPBI yang seputar dunia pendidikan, saya dapat gitu. Walaupun saya mengikutinya dengan online. Ya. Jadi tadi dosennya suportif, ya, dosennya profesional. Jadi all good teman-teman. Jadi unggul itu bukan sekedar unggul. Jadi akreditasi MPB UAD itu menjelaskan konten-kontennya, isinya dosen lah, ini lingkungannya bagaimana, materinya bagaimana, itu sudah unggul teman. Tepuk tangan untuk MPB UAD. Oke. Were there any particular courses or lectures that deeply influenced how you see teaching learning? Apakah ada specific courses? Apakah ada specific courses atau lectures yang deeply influence you on seeing on how you see teaching and learning? Dari Mbak Eva dulu. Apakah ada mata kuliah tertentu atau dosen gitu? Kalau mata kuliah kayaknya sebenarnya sama sih aku. Kayaknya dosen yang sangat berpengaruh. Kayak aku melihat style dia mengajar itu, aku ingin nih ketika jadi guru atau dosen ngajarnya kayak beliau gitu. Inspiring lecture. Kita sebut nggak ya? Kita sebut nggak ya? Siapa? My favorite lecturer is Mr. Bambang. Wah, iya. Hai Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang, sehat-sehat Pak Bambang. Jadi style beliau kalau mengajar itu kayak dengan kelembutan hati mungkin ya. Right. Saya selalu suka kata-kata beliau ketika ada mahasiswanya yang tidak mudeng atau salah, itu beliau selalu menggunakan kata oh jadi bukan begitu nak, jadi begini ya, kayak gitu. Itu bikin saya bahwa membukakan pikiran saya bahwa kalau menjadi pendidik itu tidak perlu keras, harus dengan kelembutan hati. Ketika kita mendidik dengan kelembutan hati, anak-anaknya rileks, nyaman, itu banyak fokus, jadi banyak hal yang mereka tangkap kalau dengan kelembutan hati. Tapi berbeda ketika kita sudah teriak-teriak, tapi anak itu malah justru tidak menangkap apa yang kita jelaskan gitu, karena mungkin hanya mendengar teriakan kita saja, tidak mendengar apa yang kita sampaikan gitu. Jadi saya selalu suka gaya mengajarnya Pak Bambang. Pak Bambang jadi favorit mahasiswa MPBI dan PBI UAD Pak Bambang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya kan, salam buat Pak Bambang ini yang lagi nonton. Kalau Mbak Mila sendiri, apakah ada dosen atau mata kuliah tertentu yang yang shape the way you see teaching and learning? Mungkin methods of TFL ya. Karena pertama kali kan tadi udah dibilang ya kalau kita itu dari sastra Inggris. Nah, tiba-tiba kita masuk pendidikan yang kita itu kayak I know nothing about English education, Right. itu kan English language education. Terus abis itu dipaparkan ternyata ada methods ini, oh ternyata banyak ya. Terus bisa disesuaikan dengan beragam murid-murid yang berbeda, itu apa yang harus diaplikasikan. Nah, itu methods of TFL. Dan satu lagi tuh professional development. Nah, itu karena bisa how shape the way I teach Right. to my
students gitu, terus menyesuaikan tadi yang saya bilang kalau murid yang seperti ini itu baiknya kayak gimana gitu. Tadi itu Mbak Eva sempat mention tentang Pak Bambang ya. Well, I remember one of his friends, one of his best friend, I think, Dr. Datbau. Oh ya. Beliau itu ada penelitian Yang dari Australia. Australia, Dr. Datbau dari Australia. The one from Vietnam. Yes. You don't remember? It's He okay. didn't come. Okay, it's okay. Dr. Datbau, ya beliau itu ada penelitian teaching with love. Nah itu teaching with love. Dan I had a interview with him like a couple years ago. Dan itu benar tadi kata Mbak Eva. Kita kan kalau sudah ngajarnya pakai cinta, pakai hati itu nyampe ke murid tuh nyampe. Dan kadang kalau kitanya tenang, itu anak-anak juga tenang. Tapi kalau kayak hati kita lagi gelisah, itu kadang malah anak-anak sulit diatur. Itu kayak berhubungan kayak gitu. Karena anak-anak bisa menyerap energi yang kita pancarkan. Alright. Somehow we connected with them, yeah. Okay. That's a good point. Okay, Mbak Melia. Terus untuk ini kalau Mbak Eva kan Pak Bambang, kalau aku itu Music Me. Kayak bukan not only inspiring in the way we teach, tapi in the way we as a woman. Okay. Kayak wow, bisa apa aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus lembut hatinya. Terus apa aja itu dijawab dengan baik, terstruktur, apa aja all the conditions in our head itu bisa terjawab langsung sama Miss ini. Dan juga such a good mother also, and a good wife, and of course a good lecturer for us. It's very inspiring lecturer. Selamat Music Me, respect Music Me. Alright, Mbak Mela dan Mbak Eva, how tadi Mbak Eva dan Mbak Mela juga mention bahwa dosen-dosen di MPBY itu suportif. Ada tadi Music Me, Pak Bambang, etc. Untuk menyelesaikan studi lebih cepat itu bagaimana MPBI mensupport kalian? How is it? Dari awal kan sebelum adanya supervisi dengan dosen pembimbing itu udah ada timeline-nya. Untuk bulan ini tuh harus penelitian, terus bulan ini tuh harus pengolahan data, terus tesis dan sebagainya. Nah itu kita berusaha banget untuk sesuai dengan timeline itu. Dan juga dosen-dosen itu tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan kita, teman-teman mahasiswa, ingat ya timeline-nya ini ya, diusahakan, Masya Allah. Terus semisal ada pengolahan data yang kita itu bingung gimana ini ngolahnya, terus langsung disampaikan aja, bisa ada solusinya, Insya Allah. Iya. Oke, pasti ada jawabannya ya. Pasti ada jawabannya. Jadi teman-teman yang nanti kalau kuliah di MPB UAD and you have any problems with your the research, with your writings, with your you stuck on something, let the lecturers know. Tell your lecturers, talk to them ya. Karena you pasti ada jalan. Meskipun bukan dari mereka, meskipun bukan dari dosen-dosen itu, pasti ada jalan for every problems that you have. So kita ke Mbak Eva. Mbak Eva, dari Mbak Eva sendiri, menurut pengalaman Mbak Eva, bagaimana MPB UAD mensupport Mbak Eva untuk menyelesaikan studi lebih cepat? Sama kayak Mbak. Sama. Karena memang dari MPBI-nya itu sudah ada timeline-nya gitu. Kapan kita harus mulai penelitian, kapan kita harus mengolah data, bimbingan pertama kapan, kemudian sempronya di bulan ini, kalau bisa di bulan ini kayak gitu. Terus selanjutnya olah datanya, jarak waktunya sekian bulan kayak gitu. Kemudian ujian tesisnya harus di bulan ini kayak gitu. Jadi semaksimal mungkin karena sudah diberikan timeline-nya dari MPBI, kita yang maksimalkan untuk bagaimana kita bisa sampai di timeline tersebut kayak gitu. Bukan menunggu waktu luang, tapi kita menciptakan waktu luang itu untuk mengejar timeline itu gitu. Sangat-sangat mensupport dengan adanya timeline kayak gitu. Apalagi bagi saya mahasiswa yang kemudian itu sangat-sangat membantu ketika dikasih timeline kayak gitu. Jadi saya itu tipikal ketika membuat timeline sendiri malah tidak jadi, karena saya tahu
itu tanggung jawabnya hanya ke saya. Tapi kalau ini timeline ini kan oh iya dari FPBI nih, aduh nanti kalau tidak sampai gimana yang tinggalan temannya dan yang lainnya. Jadi semaksimal mungkin kita menciptakan waktu untuk mengejar timeline ini. Right. Dari prodi NPBI Wadi sendiri, mereka willingly help us, willingly remind us that ini loh timeline-nya disediakan, ada dikirim di grup, di chat. Ini dosen pembimbingnya siapa, udah ada belum, segala macam, bagaimana judulnya, apa ada kesusahan, bla bla bla. Jadi somehow kita merasa di embrace, kita merasa di peluk dan didampingi begitu ya. Tidak dibiarkan sendiri gitu kan, Mbak ya. Like it's very warm environment here. Right. Like being hot every time. Jadi tadi ya environment tuh warm ya, Yeah. hangat ya Mbak ya. Oke, that's Like being safe. right. Kita ditemani. Jadi teman-teman nanti kalau saya masuk MPB UAD, you don't need to be afraid, you don't need to worry, because ada dosen-dosen yang all of the lectures are welcoming you. Ya, jadi tidak perlu takut, mereka akan membantu, mereka akan selalu ada untuk membantu. Alright, kita akan bahas menyelesaikan studi dalam waktu 1,5 tahun tadi nih. Bagaimana kamu dari 1,5 tahun nih? How do you, despite all the timelines that Prodi provided ya, despite all the timelines, bagaimana Mbak Melia dan Mbak Eva memanage waktu untuk menyelesaikan studi 1,5 tahun? Apalagi tadi terdengar dari Mbak Eva bilang Mbak Eva tuh kemudian gitu ya. Nah, gimana tuh? How did you deal with that? Dari Mbak Eva dulu. Menetapkan batas dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau saya itu yang tadi saya bilang, saya kan kemudian gitu ya. Jadi saya harus push diri saya, bukan berarti push yang begitu ya, yang menyakiti diri, bukan. Tapi saya punya prinsip bahwa sedikit tapi konsisten daripada tidak sama sekali dan menunggu mood. Gitu. Jadi saya memanage waktu itu, apalagi saya sambil mengabdi, kemudian sambil kuliah. Jadi ketika pagi sampai sore saya di sekolah, saya selesaikan semua tugas pekerjaan saya itu di sekolah. Kemudian ketika pulang baru saya mengerjakan tugas dan sebagainya yang berhubungan dengan kuliah. Nah itu biasanya saya pakai ini Pomodoro, tahu? Yang kayak misal 25 menit kita fokus, 5 menit kita ya istirahat, kayak gitu. Pomodoro teman-teman, bukan Pomodoro. Itu biasanya saya kayak gitu. Yang penting setiap hari saya harus ada progres. Right. Sedikit tapi konsisten daripada tidak sama sekali dan menunggu itu kayaknya minim sekali. Right. Saya agaknya tertampar ya. Karena saya juga nunggu mood kan. Ini saya sempat dengar dari ada salah satu YouTuber, dia bilang kalau kamu kerja nunggu moodmu bagus, you will never start. Kamu gak bakal mulai. Right, kamu gak bakal mulai. Jadi I think we have to deal with our mood. Ya, moodnya tuh meskipun itu negatif, kita somehow harus tahu prioritasnya apa. Ini kalau misalnya kita timeline sudah deket nih, deadline-nya apa, jadi kita selesaikan apa yang bisa diselesaikan. Oke, Mbak Eva, thank you. Oke, kalau Mbak Melia sendiri gimana? Pertama kali itu aku nyoba untuk late night gitu. Jadi late night working on the thesis gitu kan. Tapi ternyata lama-kelamaan ngerasa nggak baik ya di kesehatan aku sendiri. Nah terus habis itu karena alhamdulillahnya aku tuh nggak full ngajar seperti Mbak Eva, karena aku ngajarnya hanya part time sore. Jadi aku manfaatkan dari pagi sampai jam 3 maksimal itu untuk nyari tempat untuk belajar. Jadi kalau di rumah kan bawaannya pengen tidur deket kasur belajarnya. Nah pas itu aku cari tempat yang nyaman yang bisa buat aku ngerjain tesis. Contohnya tuh bisa di perpustakaan UAD, perpustakaan daerah di Bantul karena rumahku di Bantul. Terus sometimes di cafe juga. Nah setelah itu di malamnya aku bisa tidur dengan
nyaman. Oh gitu. Karena the whole day aku spend untuk tesis. Right. Alhamdulillah it works. Dan sehat juga akhirnya Iya. kan Mbak ya, dan tidak merasa pusing, tidak vertigo. Karena saya vertigo. Kalau aku soalnya kalau nugas yang panjang gitu waktu skripsian kan begitu Mbak. Waktu skripsian tuh aku bisa sama tadi kan Mbak Mel ya, bisanya tuh malam aku kerjainnya karena aku merasa aku menemukan diriku yang aktif, yang on itu di malam hari itu, dan efeknya adalah ya tadi tuh ya ngedrop lah ya, vertigo, oleng di jalan segala macam. Itu agaknya bahaya ya teman-teman, lagi motoran oleng kan. Iya. Saya juga penasaran loh, kenapa orang banyakan itu selalu bisa fokus tuh kalau malam, sedangkan saya tuh gak bisa gitu loh. Gak bisa Mbak? Nggak, saya nggak bisa kalau malam tuh. Gak tahu ya Mbak, aku gak tahu entah karena tenang atau apa ya, tapi gak tahu kalau malam tuh rasanya on aja gitu. Tapi ya dia mungkin itu bad habit teman-teman, bisa kalau menurut teman-teman itu bawa dampak yang nggak baik buat kesehatan. You have to change it. We have to change it, right? Okay, thank you Mbak Melia. Okay, next, what daily or weekly habits that help you stay productive and consistent on throughout selama studi ini, untuk konsisten itu apa habitnya Mbak Eva dan Mbak Mel ya? Mungkin kalau dari aku ya itu, kalau emang udah burn out, udah pusing itu, I need to take break. Tuh, I like to gardening. Jadi semisal aku lagi pusing, ya pagi-pagi aku nyiram, aku nanam. Nah itu kayak memancarkan energi yang positif dan bisa beraktivitas dengan baik lagi. Jadi ya kita sesuaikan dengan kegemaran kita sendiri dulu ya. Jangan apa-apa, aduh aku harus selesai jam ini gitu. Tapi harus dibawa positif dulu, dibawa bahagia dulu, baru bisa mengerjakan hal-hal yang emang harus kita kerjakan di hari itu. Gitu. Right. Happiness comes from within, not from the outside. Yeah. So you may sit in silence and talk with you and find that happiness within you. Say, gila aku not. Kenapa aku bangga sendiri ya? And also maybe communicate with your family or your besties gitu, itu bisa memancarkan energi positif juga pasti. Jangan dipendam sendiri pokoknya. Cari energi positif itu sendiri dulu. Bikin bahagia diri sendiri dulu. Gitu. Bagus, betul lagi betul. Jadi tidak melulu ya, meskipun kadang kita merasa dikejar deadline ya Mbak ya. Tapi kita juga tidak melupakan bahwa we need to stay sane. We don't want to go insane, so we need to stay sane. And the way to stay sane is at least having a hobby, at least that would help. That would totally help ya. Jadi hobinya atau kegemaran Mbak Melia itulah gardening teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah atau mahasiswa MPBI yang nonton nih, please at least have a hobby atau watching movies, series, or maybe cooking. Ya, cooking juga bisa, atau reading book, drakor ya, usual drakor ya. Mbak Eva banget. Oh, Mbak Eva drakoran nih. Nah, dia katanya. Oke, Mbak Eva sendiri kalau misalnya lagi burn out, gimana tuh Mbak Eva? Masih ada dong fase-fase. Aduh, capek banget tugas. Of course. Apalagi kayak misalnya dikejar-kejar deadline gitu kan, pasti jadi dikejar-kejar deadline, pekerjaannya menumpuk. Aduh. Tapi karena saya suka berbicara, jadinya saya suka ngobrol dengan family. And dengan my fiancé. Paling menceritakan atau meluapkan semuanya kayak gitu ke family gitu, karena suka cerita, jadinya saya ngobrol sama ayah ibu, itu bikin saya itu jadi relief. Bukan nih, saya mau ngomong apa? Jadi habit saya itu suka berbicara, jadinya suka menghabiskan waktu dengan orang tua atau ngobrol dengan boyfriend gitu. Itu bisa bikin saya itu jadi relax karena apa yang saya pendam itu dikeluarkan gitu. Selain itu juga kalau misalnya lagi ya Allah pusing banget nih, sepertinya saya butuh asupan drakor. Saya suka nonton film, jadinya
paling saya larinya ke situ. Tapi di samping itu ada habit yang positif juga, karena ya yang tadi sebelumnya saya bilang saya menerapkan yang Pomodoro itu, jadinya habit yang itu sekarang itu menjadi kebiasaan gitu. Sedikit mengerjakan, setiap hari mengerjakan walaupun sedikit tapi ada hasilnya gitu. Jadi itu munculkan habit yang baru. Oke. Mbak Eva nonton Taxi Driver nggak? Jadi itu mas. Nonton. Nonton ya? Taxi Driver. Ini lah kita malah promosi ini. Oke. Fokus. Oke, jadi tadi tuh ya. Jadi at least having a hobby would help us through finishing this study master program gitu teman-teman. Okay, that's a good insight from Mbak Eva and Mbak Melia. Now I'm going to move on to the next question, which is I'd like to know, you see this 1.5 years you here in the master program of English education. Yang challenging untuk Mbak Melia dan Mbak Eva kira-kira apa nih? Waduh deh men. Ayo. Kan untuk Manajemen ini. waktu. Ya, itu pasti. Manajemen Balancing waktu, ya. between the work and also the task. Ya, betul. Challenge adalah Ayo ini. Malah bengong. Ya, time management. Time management, Task. right? Apa ada lagi selain time management? yang paling challenging adalah time management. Itu aja sih Karena ya. ternyata memanage waktu itu tidak mudah gitu loh. Kayak ya itu manage waktu itu ada gedebak-gedebuknya kalau Right. tidak pas gitu. Right. Itu Jadi- yang paling challenging. Apalagi kan S2 itu berbeda dengan S1 ya. Yep. Tanggung jawabnya juga berbeda gitu. Apalagi ditambah dengan pekerjaan yang harus profesional juga. Sedangkan pekerjaannya harus profesional, tugasnya juga harus maksimal. Nah, di situ kadang kita bikin time managementnya itu Iya. jadi challenging banget. Sama selain itu ini sih ada apa ya kayak kan kalau teman-teman yang lain itu udah ada basicnya pendidikan bahasa Inggris, kita betul, sastra betul, Inggris. betul. Nah untuk menyamakan dulu basicnya itu sangat challenging. Oke. Terus jadi awal-awal harus belajar tadi yang aku bilang maths of TFL itu Yep. apa aja. Yep. Jadi biar kalau ditanyain di kelas sama dosen itu tahu gitu. Jadi nggak kayak bengong. Nah itu harus menyamaratakan basic of English language education. Jadi somehow sebelum kelas tuh Mbak Mel dan Mbak Eva belajar dulu dong, Iya, kan? mencari tahu. Jadi, Setidaknya saya ada gambaran apa sih ini, Ada, makanan apa iya, sih iya, ini. betul. Biar nggak nol-nol banget. Iya. Betul. Oh bagus tuh, itu jadi habit yang bagus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengaplikasikan tadi, setiap mau kelas, ini despite the background that they are from English literature, Yes. you master PBI students, kalau misalnya mau mengaplikasikan itu, that would be great. I mean, setiap kelasnya misalnya kelas kualitatif gitu, kalian baca-baca dulu, that would be really helpful. Karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan di kepala bisa langsung tanyakan gitu kan ke dosennya gitu. Apalagi statistik kita belum pernah Sama belajar. sekali. Lu pikir gue udah? Saya juga belum, Pak. Aku waktu di S1 juga belum ketemu sih, seinget gue. Oh iya. Nggak, aku nggak ketemu. Ketemu pun nggak tahu, nggak ambil deh. Ada Oh pun itu aku matkul ambil. pilihan. Iya. Oh. Tapi S2 ini udah S2 ambil. di mana? Algut. Oke. Aman kok. Sudah lewat. Sudah lewat. Aku Masih udah. sehat, Alhamdulillah. Itu tas. Oke, Mbak Melia dan Mbak Eva. Many people think that 4.0 GPA, the perfect GPA means to struggle, right? Dari Mbak Eva dan Mbak Melia sendiri, what's the truth behind that perception? Behind that, GPA, 4.0 GPA means struggle. Apakah itu benar? Yes, of course. We've been through difficult times. Ibaratnya blood, sweat, and tears. Say! Wow, itu apa ya kayak sering banget bilang ya Allah. Bagus Ini tuh. kapan ini selesainya? Dan alhamdulillah bisa kok. Better days will come, ya kan?
Oke. Dan alhamdulillahnya kita sudah melalui, walaupun ya itu banyak ngeluhnya, banyak jujur li ya. Six, oke. Awas ya, nangis pernah pasti. Pas burn out banget, pas nggak tahu ini data ini mau diolah apa, aku nggak tahu, belum pernah kayak gini. Dan alhamdulillahnya dosen-dosennya itu welcome banget, terus teman-temannya juga supportive banget. Ada temen itu ya dari MPPI juga ngajak diskusi gimana Melia ini udah sampai mana, terus ternyata dibantuin. Itu alhamdulillah dapat supportive friends, itu sangat bersyukur banget. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sudah mau wisuda ya. Alhamdulillah terlalu bisa melewati. Oke, kalau Mbak Eva sendiri gimana Mbak? Terlebih lagi kalau Mbak Eva kan bahasanya jauh dari teman ya. Maksudnya dari jarak itu Mbak Eva di Banjarnegara, teman-teman Mbak Eva ya ada di Jogja, ada di Jawa Barat, dan gitu. Dari Mbak Eva sendiri bagaimana? What do you think that 4.0 means struggle? Do you agree with that? Of course. Saya pernah mau ganti judul malah. Sudah sempro. Terus saya pernah cerita juga ke Mbak Melia kalau saya kayaknya saya nggak bisa deh ambil penelitian ini, saya pengen ganti judul. Saya sempat menghubungi dosen bimbing saya mau ganti judul gitu, tapi alhamdulillah beliau memberikan motivasi saya yang akhirnya saya tidak jadi untuk ganti judul ya. Mungkin kalau saya ganti judul saya belum selesai sekarang. Oke. Dan alhamdulillah di rumah itu ayah ibu selalu mensupport. Jadi di rumah itu ketika saya mengerjakan semua hal yang berhubungan dengan kuliah saya tidak pernah diganggu gitu loh Mas. Oke. Ayah ibu saya tuh nggak pernah kayak misalnya saya lagi ngerjain apa, terus tiba-tiba kayak cuma buka pintu, lagi mengerjakan. Dia udah paham dan nggak jadi nyuruh gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu karena saya jauh dari teman-teman gitu ya. Pun kadang kayak konsultasi pun tuh cuma sama Melia kayak gitu, atau sama teman yang satu angkatan gitu, karena kan saya nggak kenal angkatan yang lainnya kayak gitu, belum kenal. Dan di samping itu juga ayah ibu sangat sportif sekali. Alhamdulillah. Aku jadi inget abi-abiku di rumah deh. Soalnya sama aku kalau lagi waktu S1 lah ya. Iya kan? Satu tuh kalau aku lagi nugas tuh udah iya gitu kan, gitu iya. udah. Semua orang tuh kayak gitu nggak sih? Insya Allah ada juga yang Insya Allah. Oke. Tapi ini aku mau tanya, ini personal question. How long did it take to finish your thesis? How long? Berapa ya? Tapi kita samaan kan? Iya. Berarti selesai Juli selesai. Start from Maret. April, Mei, Juni, Juli. 5 months, ya? Yeah? Tapi itu mepet banget sih, banget. Akhir pendaftaran sebelum. Still, you killed that. 5 months, bro. 5 months and finish that thesis, man. It's crazy. Dan waktu itu saya ambil tesisnya adalah penelitian tindakan kelas. Dan itu udah mepet semester A. Yang kar ya? Iya. Apa itu kan? Classroom activity. Oh ya. Lupa. Udah kelewat mobil. Penelitian tindakan kelas itu. Iya. Jadi kan otomatis saya butuh anak-anak kan. Sedangkan itu udah mepet banget. Ujian, ujian akhir terus kayak gedung-gedungnya, Masya Allah. Luar biasa. Iya. Oh, berarti pakai classroom activity. Kalau Mbak Melia? Translanguaging. Kualitatif. Translanguaging tuh? Oh, oke. Kayak code switching gitu. Right. Kayak misalnya kalau di kelas kita ngajar nih, today kita gitu kan bahasanya. Iya. Campur. Iya, mix language, itu right? Aku bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dan itu sama permasalahannya. Kan membutuhkan anak-anak di kelas ya, apalagi di Gunung Kidul yang jauhnya Masya Allah naik turun kayak roller coaster ya. Ambilnya jauh banget kamu? Iya kan, ini kayak rural areas gitu. Oh, di sana. Gunung Kidul mana? Di Panggang sama di Patok. Masya Allah. Gitu. Terus apalagi itu tuh harus Mei maksimal ambil data. Tapi anak-anak udah mau UAS. Jadi ya mau gimana lagi ya. Alhamdulillahnya dosennya itu memberikan
apa ya, jawaban-jawaban, Yoi. solusi di antara gelisahnya kita, bingungnya kita. Alhamdulillah sih terselesaikan dengan baik, insyaallah. Right. Walaupun harus mengeluarkan air mata ya, agak Tenaga, energi. Itu makanya itu yang saya lihat dari MPB ini selama 3 semester ini aku ngeliat the good thing is the lectures Miss Kiki dan Miss Ikmi, shout out to them, they always remind us that ada event nih, ada seminar kah, ada ya. terus ada workshop ini, ada seminar ini, terus ada the timeline as well, the timeline itu mereka mengingatkannya itu bukan yang rushing, yang like ayo buruan buruan cepetan kerjain gitu loh, tapi mereka ya mengingatkan aja, dan the responsibility back to us, is on us again. Jadi kita grown up aja lah ya, grow up people aja lah sebagai mahasiswa S2 tuh, that's our responsibility. Gitu. Kita aware bahwa itu that's our own responsibility. Oke, ini this is the bonus question, teman-teman. Bonus, emang quiz. Ini ada pertanyaan. If you could summarize your master study in English language education in 3 words, until 4 words, what would they be? I would like to express it on 4 words. Is it okay? Oh, it's okay. For me, it's place to grow up. Place to grow up. MPB Wade. Kalau Mbak Eva sendiri, Mbak. Lanjut. Gimana? I could say that MPBI is my second home when I was here. Second home ya? Yeah. Tidur di kampus. Ya enggak, maksudnya. You feel. I know. You feel like home there, right? Yeah. You feel like home in MPB Wade. I do that. I feel the same. Asik. Really? Kalau Mbak Eva sendiri, pripun? Hangat, inklusif, Yes. menantang, menguatkan. Ya sama. Hangat, inklusif, menantang, dan menghangatkan. This is reflective question. Okay. Lastly, if you could send one message to your past self, jadi kalau kalian bisa ketemu Mbak Eva dan Mbak Mela yang dulu, ini kalau di Langsung masuk ya? Mbak Eva yang dulu, the one who just start the program, what would that be? Pesan apa yang pengen Mbak Mela sampaikan ke Mbak Mela yang dulu? Mungkin because this is what you chose from the first time, you need to go through it. You need to face it, even if it is too difficult to handle, to face. You gotta do it, right? It will pass and better days are coming for sure. Jadi harus dijalani, kan? Jadi harus tetap dijalani walaupun sulit, walaupun susah, walaupun ada blood, sweat, and tears tadi yang aku bilang, harus tetap dijalani dengan confidence, of course. Okay. That's good, Amelia. Dijalani ya. Harus tetap dijalani meskipun sometimes life gets a little difficult, too difficult maybe, but there is always a way, and bad things will pass and good things will come, so feeling is gonna be fine, man. Okay, all good, Mbak Mela? Boleh tambah lagi, Mbak Mela, asik. Apalagi kalau ngomong sama keluarga, itu orang tua aku tuh bukan tipe yang kayak, oh gitu ya nak, aduh gimana dong, ada solusinya enggak, tapi malah kayak apa ya, ini kan udah kamu yang putusin dari awal, ya mau nggak mau ya harus tetap dijalanin, harus bertanggung jawab, be responsible. Jadi ya itu ada penguatan dari orang tua, bukan hanya kayak dikasihani, tapi tetap dikuatkan, and you have to be resilient. Resilience, bagus tuh katanya, resilience. Okay, thank you Mbak Melia. Dari Mbak Eva sendiri, what would you say to your past self, Mbak Eva? Enjoy, santai. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang, tapi tetap jalani prosesnya dengan enjoy, nikmati setiap prosesnya, dan ingat bahwa kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu kira.
Oke. Anything else Mbak Eva? Dan jangan lupa untuk selalu menyertakan cinta dalam setiap kegiatan kalian. Masya Allah. Cinta teman-teman. Oke, dari itu. Karena kalau kita sudah cinta, sudah suka, kita enjoy menjalaninya. Iya nggak sih? Do it with love. Ya kan? Oh, tadi salah satu yang saya highlight dari Mbak Eva barusan tadi itu adalah not everything has an answer. So Iya. if you kalau misalnya selama mid progress you feel like what am I doing here? What am I working on? Gitu. If you feel like that, that's okay man. Just keep going. So don't worry, just keep going. Okay. Thank you Mbak Eva dan Mbak Melia. Tepuk tangan untuk Mbak Eva. And once again, I'd like to say congratulations to Mbak Eva dan Mbak Melia for graduating with perfect GPA 4.0 in 1.5 years ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Eva dan Mbak Melia. Anyway, I got a sudden question. Tiba-tiba kira-kira Mbak Melia dan Mbak Eva. I know this is annoying question for calon wisudawan. But what's the plan after this? Of course, melanjutkan pekerjaan Right? di tempat kerja sekarang. Tapi juga ada suatu mimpi untuk lanjut S3. Karena banyak teman-teman juga dan dosen-dosen itu yang menginspirasi untuk lanjut S3. Untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Kita aminkan teman-teman. Yang nonton diaminkan ya. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay, so for Mbak Eva, what's the plan after this? Same with Mbak Melia, of course melanjutkan pekerjaan dan tentunya karena sudah mendapatkan ilmu, insya Allah mau berbagi ilmu dengan para pendidik yang lain juga. Amal jariah, Masya Allah. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Teman-teman nonton kita aminkan ya. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay, Mbak Eva dan Mbak Mela, thank you so much for your insights today. Thank you for your time. Thank you for having us here. Yeah, So thank you so much. And please take care at home. And I know the weather is not nice and You too. You all. stuff. But I hope you guys doing alright. Okay, I think that's all. Wah, kursinya bengkok. Ya. Ya, mana kursi ini. Okay, thank you so much teman-teman. Thank you for watching. And I'm Azam Firdausi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.